Shalom teman-teman, kita dari Youth SMG Movement. Kita mau ajak semua teman-teman untuk doa bareng, ibadah bareng di rumah kalian masing-masing. Karena seperti yang kita tahu, kan kita nggak bisa ngumpul dalam satu tempat untuk beribadah. Jadi gue mau ajak kalian berdoa bareng, ibadah bareng, sama dapat pesan Tuhan, baca firman bareng. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Datang untuk menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ajaib perkasa perbuatanmu, katakan di hidupku Tuhan, di hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari katakan, ku nyanyi haleluya. Ajaib perkasa perbuatanmu.
kasih Tuhan Yesus, karena saat ini Tuhan kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau. Kami masih boleh berdoa Tuhan Yesus kepadamu ya Tuhan Yesus. Bapa, saat-saat ini Tuhan kami mau lebih sungguh-sungguh lagi sama Engkau ya Tuhan. Kami mau dengar-dengar akan setiap pesan-Mu, akan setiap firman-Mu. Kami mau terus lebih lagi dalam Engkau Tuhan, lebih dekat lagi sama Engkau. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau urapi kami semua masing-masing. Kami minta Roh Kudus memenuhi teman-teman kami semua. Kami juga ya Tuhan Yesus, penuhi kami semua Tuhan Yesus, agar kami dilayakkan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Ampuni juga setiap dosa kami Tuhan, sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus. Biarlah hati kami, pikiran kami semua terfokus hanya kepadamu. Dan biarlah api Roh Kudus terus berapi-api, terus menyala-nyala dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, shalom teman-teman. Jadi yuk kita mau siapin hati kita mau sharing. Gue mau kalian saat-saat ini renungkan tentang siapa Tuhan Yesus buat kalian. Who is Jesus for you? Siapa Yesus Kristus itu? Gue mau kalian renungin saat ini juga ketika kalian dengar kata-kata ini. Dan gue punya kerinduan supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan, lebih dekat lagi sama Tuhan. Gue mau kalian tahu kalau Tuhan yang kalian sembah itu bukan Tuhan yang biasa, bukan Tuhan yang orang-orang bilang sekedar itu. Tapi gue mau kalian tahu Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang di atas segala raja gitu, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan cuman Dia satu-satunya Tuhan yang bawa kita kepada keselamatan teman-teman. Jadi ayo kita mulai renungkan tentang hal itu. Nah, gue mau bilang Yesus itu hidupnya gak lama, hanya 30 tahunan dia hidup. Dia gak sekolah yang hebat-hebat, gak sampai yang kayak universitas S3, master, profesor segala. Tapi saat ini seluruh dunia tahu nama Yesus. Dia gak hidup lama, cuma 30 tahun. Orang bilang kalau orang yang diberkati umurnya panjang, apa segala. Tapi siapa Yesus ini sampai sebegitu berdampaknya buat kita semua teman-teman. Sampai seluruh dunia tahu nama Yesus. Ya mungkin ada pulau-pulau tertentu yang masih belum mengenal Yesus. Tapi seluruh dunia secara umum tahu siapa itu Yesus. Walaupun banyak juga pengertian yang salah atau pengenalan yang salah tentang Tuhan Yesus. Banyak orang bilang dia itu orang gila. Dulu ahli-ahli Taurat bilang dia itu orang gila. Dia penghujat Allah. Orang ahli Taurat bilang seperti itu. Dan Tuhan Yesus dianggap sebagai orang yang layak dihukum mati. Di Yesaya 53 ayat 12, mungkin teman-teman juga bisa sama-sama buka. Gua akan bacakan Yesaya 53 ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak.
Dari ayat ini kita tahu Tuhan Yesus terhitung di antara pemberontak. Padahal dia yang menanggung dosa banyak orang, padahal dia yang berdoa bahkan untuk pemberontak siapa? Orang-orang kayak kita, orang-orang yang berdosa. Terus dikatakan di 1 Petrus 2 ayat 22 kalau Tuhan Yesus itu nggak berdosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Teman-teman, Tuhan Yesus juga manusia gitu. Dia dicobai iblis, dia lapar, dia haus. Tapi gue mau bilang ini, dia menyatakan bahwa dia itu anak Allah. Dan ketika dia ngomong jujur bahwa dia itu anak Allah, justru dia malah mau ditimpukin batu sama orang. Dia bilang dia menghujat Allah dengan menyebut diri anak Allah. Gak ada klaim yang kuat banget kayak gini teman-teman. Gak ada orang yang berani menyatakan diri anak Allah. Bahkan nabi-nabi pun gak ada yang berani mengatakan kayak gini gitu maksudnya. Tapi dia katakan bahwa dia ini anak Allah. Dia juga bilang dia udah ada sebelum dunia ada. Bahkan dia katakan sebelum Abraham ada, aku udah ada. Dan karena ini juga ahli-ahli Taurat berusaha membunuh dia. Karena dia mengatakan bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada. Dan di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di sini kita tahu Allah kita, Tuhan Yesus Kristus itu sudah ada bahkan sebelum dunia dijadikan. Sebelum segala sesuatu, sebelum ada waktu pun dia sudah ada, teman-teman. Dan ini yang gue tahu, Yesus mengampuni dosa orang. Ketika dia sering bertemu kan orang-orang yang sakit, dia sering katakan dosamu sudah diampuni. Dan orang ahli Taurat pun berusaha membunuh dia gara-gara dia mengampuni dosa orang gitu. Gak ada satu nabi pun yang mampu mengampuni dosa. Gak ada yang berani. Cuma Tuhan Yesus yang berani ngomong dosamu sudah diampuni. Karena memang dia mampu dan dia berkuasa untuk mengampuni dosa, teman-teman. Hanya Tuhan Yesus yang mampu. Dan mungkin kita harus sering dengar Tuhan Yesus mengampuni dosa, Tuhan Yesus mengampuni dosa. Tapi gue cuma mau kalian ingat lagi gitu. Karena seringkali kita lupa. Dan gue juga mau bilang dia berkuasa atas alam. Ingat cerita waktu dia dan murid-muridnya sedang di perahu, terus ada angin sakal, murid-muridnya ketakutan semua berteriak. Tapi Tuhan Yesus malah tertidur tenang. Dan ketika muridnya bangunkan Tuhan Yesus cuma bilang, diam, tenanglah. Dan seluruhnya angin itu, danau itu, airnya semua menjadi tenang, menjadi teduh. Dia Tuhan yang begitu berkuasanya. Dan bukan cuma itu, dia pun mampu, dia berkuasa untuk menyembuhin orang-orang sakit. Kalian dengar orang yang buta disembuhkan, orang yang lumpuh berjalan, bahkan orang yang mati pun bangkit. Siapa orang yang kayak Tuhan Yesus? Gak ada orang yang kayak Tuhan Yesus. Karena dia itu Tuhan, dia itu Allah. Dia berkata-kata dengan kuasa. Dia gak marah loh. Dia gak balik mencaci maki orang ketika disalib. Bisa aja dia cuman jentikan tangan gitu terus malaikat turun semua nyerbu memusnahkan seluruh manusia, bisa. Tapi dia nggak milih itu karena tujuan dia dari awal adalah untuk menyelamatkan kita semua. Dan untuk itu dia datang, teman-teman, untuk bawa kerajaan baru, bukan kerajaan baru, kerajaan yang sudah lama, tapi Tuhan mau kita mengenal dia, kerajaan sorga, teman-teman. Terus di Matius 28 ayat 18 Yesus katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Teman-teman, Tuhan Yesus begitu berkuasa. Mau di sorga, mau di bumi. Tuhan Yesus itu Tuhan yang berkuasa, teman-teman. Dan sekali lagi sadar itu semua. Dan gak ada yang berkata-kata kayak Tuhan Yesus. Kalau kalian tahu, kalau kalian baca kisahnya atau bahkan nonton filmnya,
ketika Tuhan Yesus disalibkan, ketika Tuhan Yesus mati, mengatakan ini sudah selesai. Gempa bumi terjadi, langit gelap gulita, segala semuanya digoncang. Siapa yang mati sedemikian kayak gitu kalau dia bukan Tuhan? Dan pada hari ketiga dia bangkit. Nah, buat apa dia lakuin itu semua, teman-teman? Buat selamatin kita. Kita sampah yang Tuhan jadikan berharga, teman-teman. Nah, dia Tuhan yang sama yang saat ini manggil kita, manggil kalian dan mereka semua buat percaya sama dia, tinggal di dalam dia dan dia dalam kita. Tuhan Yesus rindu banget kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan, mendekat sama Tuhan. Dia juga Tuhan yang sama yang setiap hari ingetin kita buat datang sama dia, yang jaga kita walaupun kita seringkali kabur, seringkali kita ngerasa gak layak sama Tuhan. Tapi Tuhan terus cari kita, Tuhan Yesus terus pandang kita. Dan saat ini gue cuma mau bilang, kita harus bangkit gitu teman-teman. Jangan ini udah saat-saat yang akhir banget. Berbalik, bangun teman-teman, sadari dia Tuhan. Nah, saat dia panggil jangan tolak dia, dengarkan dia, jangan takut. Dia terima kita apa adanya. Justru ada kisah juga, banyak banget kisah tentang Tuhan Yesus yang suka berkawan sama orang-orang berdosa, sama pungut cukai, bahkan orang-orang yang pelacur-pelacur. Tuhan Yesus begitu teman-teman. Jangan takut datang sama Tuhan. Dia justru mau mengubahkan kita. Kalau kita berusaha menjauh dari Tuhan, justru apa untungnya kita? Kita harus bawa diri kita sama Tuhan. Tuhan katakan, akulah terang dunia. Dan karena kita anak-anaknya, ditebus Tuhan dengan darah yang mahal, maka kita juga adalah anak-anaknya. Jadi terang itu pun ada sama kita. Jadi kita harus bercahaya teman-teman. Terangi kegelapan, jadi terang buat semuanya. Jangan anggap remeh setiap doa kita. Mungkin gue masih muda, gue masih kecil, apa doa yang bisa dengar Tuhan sehingga semuanya berubah? Gue masih kecil, gue gak ngelakuin apa-apa. Apa Tuhan mau dengarkan gue? Apa Tuhan cuma mau dengerin hamba-hamba Tuhan yang besar? Gue cuma mau bilang doa kita Tuhan dengar, karena Tuhan mampu mendengar dan memperhatikan kita semua teman-teman. Seringkali banyak keadaan yang membuat kita jatuh. Seringkali banyak cobaan-cobaan dari si iblis, suara-suara dari si iblis yang berusaha menjatuhkan kita. Kita gak layak, Tuhan gak akan denger kita nothing, kita gak akan berdampak. Tapi Tuhan Yesus datang, sekali lagi Tuhan Yesus datang, jadikan kita berharga. Jadi jangan dengarkan kata-kata si iblis. Lihat yang Tuhan Yesus hari-hari ini sedang lakuin. Mungkin di dunia, di luaran, di berita banyak tentang COVID-19. Semuanya berita tentang hal itu. Tapi di dalamnya ada sesuatu yang lebih teman-teman. Ada sesuatu yang lebih. Tuhan Yesus sedang melakukan sesuatu. Tunggu waktunya Tuhan teman-teman. Terus doakan semuanya. Doain pemimpin-pemimpin kita semuanya, doain teman-teman. Gue mau kita semua berapi-api. Jadi gak diam-diam aja. Kayak tadi gue bilang terang. Terang itu pasti menerangi kegelapan, menerangi semuanya. Gak mungkin kita cuma diam-diam aja. Gue mau bilang, minta sama Roh Kudus, penuhi hidup kita. Biar api itu terus terjaga teman-teman. Bukan kita yang menjaga api itu, tapi Tuhan itu api itu sendiri. Jadi kalau kita dekat sama Tuhan, otomatis kita akan berapi-api. Dan siapa di sini yang mau supaya kita dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi? Mau menuai banyak jiwa teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan. Tuhan yang mau pakai kita buat mengenalkan Tuhan Yesus ke mereka. Ayo teman-teman, ambil bagian dalam kehendak Tuhan Yesus. Biar kita dipakai jadi alatnya. Biar sungguh-sungguh kita lebih lagi mendekat sama Tuhan. Karena gue rindu banget. Banyak hari-hari ini pesan-pesan Tuhan yang begitu keras, yang begitu dahsyat. Tentang penuaian jiwa-jiwa. Tentang kita semua yang dipakai anak-anak muda untuk menjadi alatnya Tuhan. Jangan sia-siakan waktu-waktu ini teman-teman. Jangan sia-siakan momen-momen ini. Mari bawa diri kita sama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa.
Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, firman-Mu yang sedikit dan singkat ini Tuhan. Biarlah menjadi rema dalam hidup kami. Biarlah hati kami berkobar-kobar Tuhan lebih lagi sama Engkau. Cinta mula-mula kami bertumbuh lagi terus sama Engkau ya Tuhan Yesus. Biar kami gak suam-suam kuku, tapi kami panas sama Tuhan Yesus. Biar semua bisa merasakan panas itu ya Tuhan. Pakai kami semua menjadi alat-Mu ya Tuhan Yesus. Pakai kami semua menjadi kegerakan-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Di keluarga kami, buat teman-teman kami, buat semuanya Tuhan, buat di gereja kami Tuhan, teman-teman kami juga semua di sekolah, di rumah, saudara-saudara kami yang jauh. Kau pakai kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, bahwa kami lebih lagi bersama-Mu. Kami percaya Engkau melindungi setiap anak-anak-Mu yang di luar sana ya Tuhan Yesus. Kau bentengi dengan malaikat-malaikat-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, anak-anak-Mu ini berbalik kepadamu lebih lagi. Mereka akan bersorak, memuji, menyembah Engkau lebih lagi, lebih sungguh-sungguh lagi dalam Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, teman-teman. Roh Kudus hari-hari sedang akan banyak berkata-kata teman-teman. Jadi kalau kalian mau, kalian bisa buka hati kalian, minta. Kalian minta sama Tuhan, kalian minta sama Roh Kudus penuhi hatiku. Roh Kudus, aku mau mendengar suara Tuhan. Pakailah aku, biarlah jamalah kupingku ini, telingaku ini, supaya aku dengar-dengaran terhadap Tuhan. Sebab Roh Kudus akan menyampaikan banyak hal, dan kita semua akan lebih peka lagi, lebih dekat lagi bersama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.